Kota Langsa adalah kota yang ada sebagai dulu sebagai ibu kotanya Aceh Timur, dan sekarang Aceh Timur menjadi menjadi kabupaten sendiri setelah pemekaran. Setelah pemekaran, Aceh Timur terpisah dengan Langsa, dan Langsa sekarang jadi kabupaten sendiri atau kota tunggal. Sejarah bermula ketika bangunan Museum Langsa. Di sini kita temanya bangunannya bernama Balai Juang atau Museum Langsa, dikenal dengan Museum Langsa. Bangunan Museum Langsa terbengkalai atau dikenal juga dengan bekas Balai Juang dan Pebegas Aceh Timur. Ini terletak di Nyentung, Kota Langsa. Dulu namanya itu Headquarter Gouverneer Aceh, Handel Macis Telangga. Nama gedung ini saat dibangun oleh penjajah Belanda ini berfungsi sebagai pusat perkantoran pada tahun 1920-an. Para saat itu kan Belanda sudah membangun tuh kantor ini kan, dan akhirnya berakhirlah era mereka. Akhirnya kantor ini waktu masa penjajahan Jepang, kantor ini atau museum ini dulunya terbengkalai dan kemudian dijadikan sebagai bapeda oleh masyarakat Aceh pada masa itu, untuk dalam juga sekaligus melawan Jepang pada itu. Dan tahun 1945, para pejuang Aceh menguasainya sebagai bagian dari gerakan kemerdekaan. Sebagai tempat pertemuan dalam struktur inilah Bung Karno mendeklarasikan menjadi momen penting. Pada tahun 1949, wilayah Aceh Timur, di mana kota Langsa masih dipisahkan dari wilayah Aceh Timur dan Aceh Tamiang, agar menggunakan bangunan ini sebagai tempat mencetak uang, atau uang waktu itu disebut bon kontan, atau seperti dikenal sebagai bon kontan ya, dalam pecahan 100, 250 rupiah. Bon kontan masih banyak digunakan sebagai alat tukar di sejumlah masyarakat Sumatera Utara, antara lain Langkat dan lainnya. Dan pada masa itu pemerintah kabupaten secara resmi menguasai struktur ini pada tahun 1940-an. Bangunan tersebut dihibahkan kepada pemerintah Kota Langsa. Kemudian pada tahun 2019, Wali Kota Langsa Usman Abdullah Sarjento SE meresmikan sebagai aset wisata budaya Kota Langsa yang terkenal sebagai Museum Kota Langsa agar diakui oleh wisatawan secara domestik sebagai situs cagar budaya yang harus dilestarikan. Membuat struktur gedung Museum Langsa ini secara tulis menurut Bapak Khairi Anwar, Direktur Museum Kota Langsa. Ini juga merupakan representasi perjuangan Kota Langsa untuk mengembangkan penjajahan Belanda saat itu. Koleksi Museum Langsa ada dua komponen yang berjalan beriringan. Suatu kualitas disebut sebagai museum jika di dalamnya terdapat koleksi dan mampu melestarikan, memperluas, dan memakai koleksi. Dari segi koleksi ini adalah sangat luas. Ada banyak koleksi di situ. Syarat koleksi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Satu, harus sesuai dengan visi dan tujuan museum. Harus sesuai. Karena ini museumnya pakai arsitektur Belanda. Di situ saat aku pernah kunjungi waktu semester kemarin, aku melihat banyak-banyak alat-alat Belanda, kayak senjata, kayak apa itu, kayak meriam Belanda juga ada di itu. Harus jelas asal usulnya. Setiap benda itu harus jelas, harus diperoleh secara sah, harus dipelihara lah biar awet. Mereka tidak boleh mengancam kelangsungan hidup manusia dan alam. Temuan hasil pencarian hibah komparasi pertukaran pembelian hadiah dapat disebut warisan, atau konferensi adalah semua acara koleksi yang ditampilkan di museum ada. Oleh karena itu, berdasarkan pencapaian saya, Museum Kota Langsa ini memiliki 143 koleksi, dan koleksinya pada 2014. Koleksi tersebut diperoleh melalui pemberian dan pembelian uang doka. Uang doka itu apa? Uang doka itu dana otonomi Aceh, digunakan untuk membeli artefak untuk koleksi museum sendiri, termasuk bates, mupih, untuk produk rumah tangga seperti piring, alat giling internasional yang bersumber
dari Perla. Itu ada 18 koleksi yang baru ditambahkan pada 2015. Hal ini terjadi akibat Museum Kota Langsa kembali melakukan pembelian melalui Doka lagi ya. Selain itu, museum tidak menambah banyak koleksi yang patut dicatat pada antara tahun 2016 dan 2020. Hal ini karena museum pada masa itu belum membahas bedanya koleksi dengan kolektor. Koleksi selanjutnya akan bertambah menjadi 56 koleksi ketika museum mengajukan proposal anggaran ke Dewan pada 2021 dan disetujui karena museum kembali melakukan pembelian melalui Doka. Maka diperolehlah berapa koleksi pada saat itu. Lebih lanjut, Menurut Museum Kota Langsa, tidak ada rencana untuk membeli barang-barang lagi untuk menambah koleksi di tahun 2022 hingga 2023. Namun, Museum Kota Langsa akan senang hati menerima sumbangan atau kepercayaan dari kolektor yang memiliki untuk berkontribusi untuk meneliti potongan koleksi ini. Kesimpulannya, didirikan pada 2016. Jadi, ini 2016 ini maksudnya gimana? Museum Kota Langsa museum publik. Pada 2016 itu museum ini resmi gitu, dipublikasikan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat luas. Bangunan ini pernah digunakan sebagai fasilitas pencetak uang untuk tagihan tunai dengan Rp 100.000, etnografi sejarah, pareomologika, dan koleksi lainnya. Hingga saat ini pamerkan museum sebanyak 217 koleksi telah terkumpul secara keseluruhan pada 2023. Saran sekarang kan sudah banjir ya, maka harus ada perbaikan secara menyeluruh lagi kepada museum ini dan juga perawatan intern dan juga rehabilitas bangunan dan rekonstruksi hingga renovasi. Pemerintah harus terus memperjuang cagar budaya biar di generasi selanjutnya kita bisa melihat artefak-artefak sejarah dan juga museum ini tetap bisa dinikmati di generasi selanjutnya. Dan inilah dia video narasi tentang Balai Juang yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Museum Langsa atau dikenal dengan Balai Juang.